Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Zulfa Zahra dan rekan saya Hania Rahman. Di video kali ini, kami akan membahas tentang mini skripsi kami sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika 1. Sebelumnya, mini skripsi kami berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta, periode 2010 sampai 2024. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa poin terkait dengan mini skripsi ini. Poin yang pertama yaitu alasan kami mengapa kami mengambil penelitian ini. Alasan utama kami memilih penelitian ini adalah karena kami menyadari bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau angka-angka makro saja, tetapi lebih kepada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia, dan khususnya di DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota sekaligus pusat ekonomi nasional, isu pembangunan manusia menjadi sangat relevan dan mendesak. Kita tahu bahwa DKI Jakarta sering mendapat nilai IPM yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun, di balik angka tersebut, masih banyak tantangan sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan. Misalnya, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di beberapa tahun, serta ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapat tinggi dan rendah. Melalui penelitian ini, kami ingin menggali lebih dalam bagaimana kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan upah bisa mempengaruhi keberhasilan pembangunan manusia. Kami percaya bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan kuantitas kesempatan kerja, serta bagaimana pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kami juga terinspirasi dari fenomena yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, di mana meskipun upah minimumnya tetap naik, IPM sempat stagnan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara indikator-indikator ekonomi dan indeks pembangunan manusia tidak sesederhana yang dibayangkan, dan perlu dianalisis secara ilmiah dan data. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk melakukan penelitian ini sebagai bentuk kontribusi kami dalam memahami bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan. Itu dia alasan mengapa kami mengambil penelitian ini. Baik, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kenapa kami memilih tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan upah minimum sebagai dua variabel utama atau variabel bebas. Kami memilih dua variabel utama dalam penelitian ini, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan upah minimum karena keduanya merupakan indikator penting dalam dunia ketenagakerjaan dan secara logis sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pertama, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan seberapa banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja, meskipun mereka termasuk angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Tingginya angkatan tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, menurunkan pendapatan rumah tangga, dan membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang semuanya adalah komponen dalam IPM. Dengan kata lain, pengangguran bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, upah minimum adalah komponen penting yang berfungsi sebagai jaringan pengaman ekonomi bagi para pekerja. Upah minimum menjadi standar penghasilan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan secara teoritis, seharusnya bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, ketika upah minimumnya naik, seharusnya daya beli masyarakat juga naik, yang berkontribusi pada peningkatan IPM, khususnya pada aspek standar hidup layak. Kami memilih kedua variabel ini karena secara teoritis dan empiris, keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap IPM. Namun, dalam realitasnya, hubungan tersebut bisa sangat kompleks, tergantung pada berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap dua variabel ini secara bersamaan menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pembangunan manusia dipengaruhi oleh aspek ketenagakerjaan.
Itu dia alasan kenapa kami memilih tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum sebagai dua variabel bebas dalam penelitian ini. Baik, masuk ke poin pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi DKI Jakarta dalam rentang waktu 2010 hingga 2024. Ada 3 tujuan utama yang ingin kami capai melalui penelitian ini. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah DKI Jakarta, serta mengkaji sejauh mana faktor ini membantu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial. Yang kedua, fokus dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh upah minimum provinsi terhadap IPM di DKI Jakarta, yang berfungsi sebagai simbol bagi kondisi kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi secara bersamaan bagaimana pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi mempengaruhi IPM di DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait hubungan antara aspek ketenagakerjaan dan pembangunan manusia di tingkat lokal. Baik, itu dia tujuan dari penelitian kami. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Hania Rahma dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan teori-teori yang mencakup pandangan para ekonom klasik dan modern yang berkaitan dengan tingkat pengangguran, upah minimum terhadap IPM. Yang pertama kita punya teori pengangguran yaitu teori Keynesian. Teori Keynesian ini menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan agregat. Dalam teori ini, perusahaan menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan permintaan produk, bukan semata-mata karena ketersediaan tenaga kerja. Lalu ada teori Lewis, yaitu menyebutkan bahwa surplus tenaga kerja di sektor tradisional bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor modern. Ini berarti pengangguran bukan hanya masalah, tapi bisa menjadi potensi pertumbuhan jika diarahkan dengan baik. Selanjutnya, kami juga menggunakan teori upah dan pengaruhnya terhadap pengangguran. Yang pertama itu ada teori John Stuart Mills. Di sini dia percaya bahwa masyarakat memiliki dana khusus yang dialokasikan untuk pembayaran upah. Sebagian dari dana ini disediakan oleh sektor bisnis untuk tujuan tersebut. Lalu yang kedua itu ada teori kelompok neoklasik. Yaitu menyatakan bahwa upah akan sesuai dengan produktivitas marginal, artinya jika upah naik tanpa peningkatan produktivitas, maka bisa terjadi pengangguran. Lalu ada teori Menkeu, yaitu menegaskan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pengangguran, terutama pada kelompok pekerja muda atau tidak berpengalaman. Nah, hal ini tuh penting karena upah minimum di Indonesia ditetapkan pemerintah dan kebijakan ini bisa memengaruhi pasar tenaga kerja secara langsung. Selanjutnya, untuk melihat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, kami menggunakan teori indeks pembangunan manusia. IPM mengukur keberhasilan pembangunan dari 3 aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam konteks mini skripsi ini, IPM penting untuk menjelaskan bagaimana tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi teori-teori yang kami gunakan ini membantu menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan IPM. Dan semua teori ini membentuk kerangka berpikir dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dalam mini skripsi ini. Baik, selanjutnya pembaharuan atau inovasi yang kami lakukan dalam penelitian ini dari studi-studi sebelumnya, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya itu hanya menilai dampak antara tingkat pengangguran terbuka atau upah minimum secara terpisah terhadap IPM.
Nah, inovasi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum secara bersamaan terhadap IPM, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dinamika ketenagakerjaan dan kebijakan upah dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Lalu, kebanyakan studi sebelumnya dilakukan dalam skala nasional atau membandingkan antar provinsi. Namun, dalam penelitian ini memberikan pembaruan dengan fokus khusus pada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah dengan kompleksitas sosial ekonomi tinggi dan merupakan pusat pemerintahan serta ekonomi nasional. Dan juga Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain, seperti ketimpangan pendapatan, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan struktur tenaga kerja yang khas. Oleh karena itu, perhatian lokal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan dan aplikatif bagi kebijakan daerah, terutama dalam mengoptimalkan usaha untuk meningkatkan IPM di wilayah perkotaan besar. Baik, setelah kita sudah melakukan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda, dapat disimpulkan mengenai penelitian pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2024. Maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka atau X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka IPM akan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengangguran berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Lalu, untuk yang kesimpulan kedua, nomor 2, upah minimum atau X2 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kenaikan upah minimum mampu mendorong peningkatan IPM karena masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu, untuk model regresi yang dibangun itu menunjukkan hasil yang sangat baik dengan R-square sebesar 98,56%, yang berarti hampir seluruh variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran dan upah minimum. Lalu yang terakhir, uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan residual berdistribusi normal, sehingga model secara statistik dapat digunakan dalam analisis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.